Pokoknya Bentar. Ini siapa sih yang lagi ngobrol? Bro? Oke. Gak apa-apa teman-teman aku yang mau. Gak apa-apa. Sabar. Makasih. Lanjut. Ngeri, aku udah deg-degan Natural banget ya. Natural banget. Tapi pada saatnya ketika awal-awalnya kayak gitu, di akhir-akhir terlangsung tuh terlihat tiba-tiba busuknya. Udah Skemi taruh lo anjing garelo. Sumpah Skemi tuh parah tau. Cogil mah, cowok gila tuh mah. Welcome to Mr. Record Podcast. Halo teman-teman, balik lagi di Mr. Record Podcast. Dan malam hari ini Zona ini kedatangan, kok malam sih, jadi ketahuan kan syutingnya malam kan. Kedatangan salah satu penyanyi cewek yang cantik, muda, suaranya bagus. Ini dia April. Halo April. Halo. Apa kabarnya? I'm good. Ini kita udah atur jadwalnya April susah loh. Hah, serius? Masa sih? Iya sih, masa sih? Karena aku yang udah gini dah. Iya, sebenarnya kitanya yang sibuk sih. Enggak maksudnya April tuh minggu kemarin udah siap sebenarnya. Iya. Cuman karena kitanya nggak siap, jadi mohon maaf ya, maaf. Iya, nggak April sibuk apa sekarang? Sekarang kalau untuk kesibukan aku masih nyanyi. Nyanyi, wedding, reguler cafe, gitu-gitu. Oh digas juga reguler cafe. Aku Digas kira juga. wedding doang. Digas juga. Oh, oke. Ini kalau ngomongin April, nama lengkapnya di panggungnya April aja atau ada nama yang lain? Enggak sih, April aja. April aja. Nggak ada kayak yang lain gitu? Enggak ada. Soalnya aku juga bingung kalau aku mau nyari nama panggung kayak kamu harus ada nama panggungnya dong gini, tapi aku juga bingung, nggak kepikiran segitu. Ya udah, jadi April aja. April aja yang dikenal. Tapi memang simple sih akhirnya ya, kayak Afgan kan, walaupun ada Afgan Syahreja tapi tetap aja kan kalau di flyer poster tuh Afgan aja. Nah gitu. iya, sebenarnya aku juga sebenarnya bingung juga sih Kak, kalau misalkan kalau untuk flaring kayak gitu-gitu, kalau untuk April kayaknya simple banget gitu ya. Karena aku lihat-lihat kayak orang-orang misalkan ada 2 kata, mahal ini apa, misalkan kayak gitu kan. Kalau aku cuma April doang. Ya mungkin kalau di nama aku kan ada 3 kalimat tuh kayak Aprilia, Frian, Sheila gitu. Jadi aku ngomongnya nama depan. Nama lengkapnya apa coba nama lengkapnya? Aprilia, Frian, Sheila. Bagus anjir namanya. Masa? Aprilia, Afrian, Sheila. April Sheila udah ada ya Silang Iya. Seven. April iya sih udah aja April Ada sih. Aprilia deh ya, lebih better mmungkin. Boleh. Tapi April lebih cakep sih menurut aku ya. Nah, ngomongin soal April kan sekarang sibuk nyanyi. Sebenarnya dari kapan sih nyanyi? Oke, kalau untuk nyanyi aku sebenarnya dari sekolah aku udah nyanyi, udah wedding. Dari usia berapa maksud aku? Dari 17 tahun. Baru dong. Kamu sekarang berapa usia? 19. Anjir baru banget. Baru 2 tahun. Maksud aku kan biasanya kayak Lula kan dari kecil tuh, waktu itu kita ngobrol di sini dari kecil aku udah nyanyi gitu loh. Kalau April enggak? Kalau untuk lebih aku Seneng berkembangnya nyanyi, banget, seneng nyanyi itu dari SD. Kecil banget berarti ya dari kecil. Banget, dari kecil banget. Dari Tapi SD. memang mama papa suka nyanyi juga atau? Kalau untuk mama papa aku sih suka nyanyi, tapi yang emang bener-bener turun ke aku itu papa. Oh dari papa, papa yang bisa suka nyanyi. Bisa nyanyi, Oke. papa. Kakak, adek nggak ada yang nyanyi? Kalau adik aku semua bisa. Serius? Kamu anak pertama berarti? Anak pertama. Wis. Oke, Pril. Aku kan pertama kali ngelihat kamu tuh di salah satu pensi dengan salah satu band yang besar di Cianjur, band ska waktu itu, Skemi and Uncle Joe's. Iya. Waktu itu masih bareng sama almarhum ya? Iya. Tuh. Gimana ceritanya, Pril? Sekarang masih tergabung gak sih sama Skemi? Aku masih. Masih ya? Nah, kalau ngomongin apa namanya Skemi and Uncle Joe's, gimana ceritanya kok bisa waktu itu akhirnya bukan gabung waktu itu? Gimana ceritanya? Ya oke. Waktu itu awalnya tuh aku bener-bener belum kenal banget sama anak-anak
Skam Uncle Juice ini karena aku dulu masih bener-bener tipe Avril yang malu untuk sosial sama orang dan interaction sama orang. Serius? Gitu ya, karena aku dulu terjunnya kayak aku cuman ya anak-anak nongkrong chill gitu loh gitu kan. Terus aku waktu itu seringnya cover-cover doang, Azona di YouTube kayak gitu-gitu, sering cover. Nah, kebetulan pada saat itu di tahun 2019 aku masih ingat. Aku tuh dikontak sama salah satu saxophone yang sekarang dia main sama aku, Kak Fajar gitu kan. Si Ajay. Iya, pertama itu dia ngajak wedding aku dulu. Pertama kayak kamu kayaknya bagus deh kayaknya untuk diajak collaboration sama kita, sama si As Musik dulunya. Oke, si As Musik. Katanya untuk fitur sama kita untuk jadwalnya sekian kamu bisa nggak? Aku di situ kayak kaget banget karena aku belum ada berpengalaman banget di wedding. Oh, malah belum pernah di wedding. Itu pertama kalinya iya, sama si perdana S. banget sama si S. Terus pada saat itu aku kaget, wah ini kayaknya ini bagus buat aku juga, untuk karir aku juga bagus. Tapi aku pun kayak masih harus learning juga, belajar banyak juga gitu kan kalau nyanyi di wedding itu seperti apa. Nah, setelah aku mikir-mikir, aku bilang ke mama, kayaknya aku boleh nggak gitu nyanyi di wedding? Ya boleh. Izin dulu? Iya, aku harus izin ke mama dulu. Serius? Iya. Kayak mama tuh harus tahu setiap activities aku tuh di luar tuh kayak apa. Berarti mama support juga dong? Iya, support. Kalau nongkrong-nongkrong gitu mama suka ikut nggak? Kalau nongkrong kadang ikut kadang enggak. Kalau sekarang mah enggak, karena mama kan enggak di Cianjur sekarang. Enggak di Cianjur. Iya, gitu. Nah, gimana ceritanya akhirnya ke Skemi nih? Skemi and Uncle Josh. Saat itu karena masih ada Yosep Norman, almarhum Yosep Norman, Bang Yosep kalau kita panggilnya. Pokoknya singkat cerita ya. Singkat cerita aku wedding bla bla segala macam. Nah, tiba-tiba waktu pada saat si Skemi ini lagi briefing di studio pada saat itu, kayak Kak Fajar ini pengen ada niat untuk ngenalin aku ke mereka. Oke. Mungkin pada saat itu almarhum itu pengen bikin konsep baru. Pada saat perform tuh pengen ada ceweknya, katanya pengen featuring nih, tapi belum nemu siapa di Cianjur gitu kan. Nah, pada saat itu aku dikenalin. Pas aku kenalan sama yang lain, sama teman-teman, padahal itu sama-sama aja bandnya tuh di si As juga, tapi cuman beberapa ada yang beda dari brass section-nya atau sama yang lain-lain tuh. Aku kenalan kayak, oh ternyata waktu kenalan kayak aku nggak expect banget mereka tuh bakal welcome banget sama aku gitu kan. Ya, kenapa mukanya seram-seram anak Skemi? Karena dulu tuh pada kayak yang malu-malu gitu, cowok-cowok kayak nggak terlalu. Masa sih malu-malu? Siapa yang malu-malu si Ucok anjing? Ucok. Enggak, kayak pas aku ketemu itu, oh ini April deh gitu-gitu kan, aku masih malu-malu gitu kan, kayak malu-malu. Wes tadi dia gitu kan, nggak kenal. Masih jaim lah saat itu. Masih jaim pada saat itu, tapi aku dirangkul banget sama mereka gitu. Pada saat itu aku malah diajakin briefing bareng, suruh ngapalin lagu mereka kayak, ini serius gitu kan, tawarannya bagaimana gitu. Dari situ berjalan, tiba-tiba Kak Fajar dan yang lainnya bilang, nanti kita bakal ada proyekan featuring, kamu mau nggak featuring sama Bang Yos buat perform ada di salah satu acara apa aku lupa ya. Pada saat itu aku kayak, berarti saat itu featuring dulu. Featuring tuh April tuh waktu itu aku ketemu beberapa panggung agak sering nih featuringnya sama si Skemi nih. Bahkan aku pikir, oh ini vokalis tambahannya atau gimana ya waktu itu ya. Aku pikir ya. Nah, setelah almarhum nggak ada, akhirnya kamu sekarang posisinya vokalis tetap atau gimana? Nah, setelah almarhum nggak ada, kebetulan karena memang tuh anak-anak kayak udah stuck banget katanya. Kita kayaknya nggak bisa kalau misalkan untuk mengganti vokalis ke yang cowok lagi, karena kalau untuk karakter dan bener-bener ininya banget ikonik Skemi itu bener-bener almarhum banget. Saya ditawarin loh sama Skemi loh. Sumpah. Jadi anak-anak Skemi sempat WhatsApp waktu itu nawarin buat jadi mau nggak jadi vokalisnya Skemi and Uncle Josh gitu loh. Sebenarnya kan bukan nggak mau ya, cuman lebih ke satu, aku udah nggak fokus di musik gitu loh, udah nggak mau lagi gitu. Bukan nggak mau, sorry. Maksudnya untuk sekarang lebih fokus yang aku lagi kerjain ya ini gitu loh. Yang kedua, kayaknya susah deh gantiin sosoknya Bang Yos gitu loh kan. Nah, cerita dong dikit dong, pertama kali denger kabar Bang Yos nggak ada waktu itu. Nah, pada saat itu kebetulan Kak, kita tuh lagi malam itu lagi kumpul. Sama kita juga lagi kumpul tuh, anak-anak juga. Itu kejadian jam berapa ya? Aku lupa, malam banget soalnya. Malam banget soalnya, tapi pada saat itu tuh pas aku kumpul tuh di jam-jam 7, masih
nggak terlalu larut malam banget sama anak-anak gitu kan. Terus aku bilang kayak setelah kita kumpul briefing kayak ngobrol-ngobrol biasa. Tapi di situ pada saat itu almarhum nggak datang, nggak ketemu sama aku. Pas aku pulang mereka kumpul kayak almarhum tuh ada rencana mau ke Bandung. Iya betul. Nah itu tuh ketemu dulu sama anak-anak tuh. Oh ketemu dulu. Oh berarti itu belum malam kalau ketemu sama Bang Yos. Malam, masih kan? siang kan, masih siang. Soalnya aku taunya tuh Bang Yos tuh kalau nggak salah berangkatnya nggak tahu maghrib, nggak tahu sore ya waktu itu. Iya. Ke Bandungnya tuh gitu loh. Gimana April? Ini kalau ngomongin nanti dari Zona juga. Dari Aprilnya sendiri waktu itu dengar kabar yang gila kan, itu mengejutkan banget gitu loh. Kan nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba kita kehilangan orang yang menurut aku Cianjur kehilangan besar sih sosok seperti Bang Yos kan, karena dia orang yang bener-bener aware, terus orangnya care banget ke kita gitu, apalagi ke yang muda-muda mereka dia ngerangkul banget gitu. Teman-teman Skemi waktu itu gimana pas dengar kabar Bang Yos nggak ada? Nah pada saat itu aku dengarnya tuh waktu aku dibangunin sama mama kayak teteh katanya gitu kan, ini almarhum bukan almarhum ini Bang Yos katanya kecelakaan katanya. Oh iya benar gitu kan. Aku langsung bangun tidur langsung kayak aku panik di situ, langsung kayak aku tuh gemeteran, bener-bener gemeteran, langsung kayak gak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Aku langsung kontekan sama anak, gimana almarhum, soalnya pas itu aku langsung cek grup, otomatis langsung buka HP gimana nih infonya, ada apa info gitu kan. Terus aku cek grup, ternyata difotoin habis kecelakaannya, tragedinya seperti apa, kayak ya Allah aku langsung lemes banget di situ. Iya sama, lemes gak bisa. Aku dengar kabar tuh jam 12:30. Jadi aku beres manggung tuh waktu itu. Bukan manggung ya, maksudnya seru-seruan aja sama anak-anak. Terus beres 11:30, aku pulang, masih di jalan dapat kabar kalau Bang Yos tuh kecelakaan, dan juga ada kabar Bang Yos udah meninggal kan di jam-jam tersebut tuh. Kita kan langsung cross check kan, telepon si Empi kan waktu yang bareng sama almarhum kan Empi kan. Oh iya manajernya Skemi ya Empi. Nelpon Empi, nanyain, Empi nggak diangkat karena mungkin lagi repot banget dia. Dan ya akhirnya kita kabarnya ternyata valid, bener Bang Yus nggak ada. Anak-anak Skemi pasti kehilangan banget saat kehilangan itu. Banget itu bener-bener. Walaupun aku yang baru banget ya sama almarhum, nggak selama mereka, tapi aku ngerasain banget kehilangannya itu seperti apa. Pasti. Karena IG-nya Skemi itu berapa bulan ya berkabung terus ya, posting Bang Yus terus di feeds, di Instagram, di story gitu loh. Bahkan gak tahu berapa bulan sebelum itu kalian manggung dulu ya di Perwatasari itu. Manggung dulu. Bang Yos kan? Iya. Masih sama Bang Yos kan? Masih. Itu gak jauh ya jangka waktunya ya? Berapa bulan sih? Ya ada berapa bulan lah maksudnya. Berarti itu panggungnya Bang Yos terakhir. Gila sih. Itu memang ya, aku kalau ngomongin Bang Yos agak gak kuat ya, karena Bang Yos salah satu orang yang support. Aku kenal Bang Yos dari SMP loh, bayangin. Wah. Serius. Jadi dari SMP Bang Yos tuh kayak ngerangkul banget ke yang muda-muda tuh gitu. Gak pernah ada aing senior ya. Iya gitu. Gak pernah kayak gitu. Bener-bener humble. Santai banget Bang Yos tuh gitu, orangnya gila parah banget gitu. Nah lanjut nih. Sekarang tadi kan Skemi, sekarang tergabung fix jadi vokalisnya si Skemi. Iya tergabung langsung dari situ. Tapi bawain lagu-lagu Skemi yang lama atau album barunya Skemi? Aku kalau misalkan dari awal pas masuk Skemi itu aku kayak mending kita rencana merecycle album Skemi sama vokal aku gitu kan. Ada rencana ke situ. Tapi pada saat itu kita tuh lagi fokus dulu bikin single baru. Udah keluar? Udah keluar. Oh nanti live seasonnya bawain itu gak sih? Iya. Oke. Tuh nanti di akhir ya live seasonnya April bakal bawain lagunya si Skemi. Kenapa gak sama Skeminya Loba Antring? Guys, kalian yang menanyakan itu kan nanti ada waktunya Skemi, nanti seriusan bro. Nanti ada waktunya Skemi. Karena beneran ini sebenarnya banyak banget yang pengen silaturahmi ke sini, pengen main ke sini, pengen ngobrol gitu loh. Tapi memang karena kan aku juga repot ya, maksudnya jadwalnya, jadi agak kita atur-atur waktu. Iya, atur-atur waktu, santai. Real, kalau ngomongin soal 19 tahun. Seriusan 19 tahun? Seriusan? Anjir jauh pisan Urang asa kolot pisan Pril di dia Pril, sumpah loh. Bener tua banget gua gitu. Nah, enggak kelihatan tua enggak. 19 tahun. Pasti pernah pacaran dong. Ya, pastilah. Pasti ya. Pril, kalau menurut kamu cowok-cowok
yang seperti apa sih April yang menurut kamu kayak ini loh John gini loh, cowok terus gini loh. Menurut April gimana? Menurut aku tuh simple aku tuh nggak mau ribet. Terus menurut aku yang paling penting menurut aku di cowok itu yang pertama personality-nya. Oke, tahan dulu. Personality-nya seperti apa misal? Oke, yang pertama dia itu punya problem solving. Oke. Yang kedua harus critical thinking, itu aja. Kamu menerima juga kalau dikritik sama pacar kamu? Menerima, karena aku pun mengkritik apa yang mungkin menurut aku kayak kamu kayaknya lebih baik gini. Tapi kalau misalkan seandainya kamu mau toh denger aku apa enggak tuh terserah dia. Yang penting aku udah ngasih saran dan kritikan aku seperti apa. Karena kamu kan anak pertama gitu loh. Karakter anak pertama kan biasanya agak mendominasi ya gitu. Kamu salah satu yang mendominasi atau tidak? Di pacaran ya? Di pacaran ya? Apa dulu tuh? Mendominasinya gimana ya kalau pacaran ya Mi ya? Maksudnya ya gitu deh pokoknya agak mendominasi jadi nggak yang nurut-nurut terus ke pacar gitu. Oh iya aku nggak kayak gitu. Nggak ya. Oke. Terus apa lagi? Cowok tuh harus gimana sih menurut April? Cowok tuh harus punya yang pertama itu harus punya tujuan ketika kita misalkan mulai hubungan sama anjing. Tar dulu. Tujuannya kemana? Emangnya kamu mau nikah muda? Mau ke nikah atau kemana maksudnya? Enggak gitu maksudnya. Gimana? Misalkan kalau misalkan pacaran kayak kita tuh next achieve goalsnya tuh mau apa sih? Kamu mau hubungan sama aku tuh contohnya misalkan aku sama kamu misalkan mau benar-benar saling support dalam hal misalkan kamu hobinya apa, aku hobinya apa gitu kan, support dalam hal itu atau misalkan bisa ngebantu dalam segi apa ya bisa dibilang kayak kan sekarang tuh biasanya kebanyakan kalau yang pacaran nih ya kayak misalkan kebanyakan tuh misalkan si ceweknya yang ngasih terus nih ke cowok giving affection too much banget, tapi si cowoknya tuh kayak enggak kayak gengsi biasanya kayak gitu. Tapi aku tuh nggak mau yang kayak gitu. Kita pengennya kalau misalkan punya hubungan kita tuh ngebangun apa sih di hubungan ini gitu loh. Ternyata ini agak berpengalaman ya soal pacaran ya. Nih aku agak kaget makanya tuh langsung ajarin gitu loh. Karena ada tujuannya kan. Maksudnya aku kirain mau ke nikah. Tapi kamu pernah nggak kepikiran nikah muda? Pernah nggak kepikiran? Kepikiran tuh menurut aku belum pernah. Kepikiran ya? Berarti enggak pernah. Belum lah ya. Belum karena ya aku kayak benar-benar apa ya kalau berkenan gini kamu udah takut banget. Kenapa takut? Ada gawena nyanyi di wedding anjir itu bertolak belakang banget. Aku ngeliatin orang-orang nikah seru-seru ya gitu, nggak tahu nanti gitu kan. Kayak semoga aja kalian bahagia selalu. Sebenarnya gitu. Kan nikah itu sebenarnya seni. Dalam arti seni itu kan nggak semudah yang dibayangkan, tapi tidak juga harus jadi takut gitu kan. Nah, Pril, percaya nggak ada cowok setia? Langsung diem dia. Langsung diem Mi. Percaya nggak? Kalau aku sih, kalau dibilang percaya sih, pasti ada aja cowok setia ya. Tapi menurutku sampai saat ini kayaknya belum menemukan yang benar-benar wah setia banget karena bullshit Tai. Kenapa? Tai ya. Ada pengalaman kah? Iya ada. Tapi kamu ini ada dua pilihan ya misalkan ya. Kamu seneng ini nggak sih ke cowok kayak tadi kan kamu bilang kayak bukan ngebiayain ya, maksudnya ngasih ke cowok gitu. Kamu pernah gitu nggak sih ke cowok? Pernah banget. Tapi cowoknya enggak gitu misalkan. Karena gini, aku kalau nggak tahu emang udah meningkat ke aku terlalu baik banget, nggak tahu karena aku kegoblok banget gitu kan. Bukan aku yang bilang ya. Iya, aku sendiri yang merasakan karena aku pada saat itu kayaknya aku karena cewek tuh gini, kalau misalkan kita treatment like kayak gitu ke cowok, kita tuh sebenarnya pengen di-treat kayak gitu juga. Iya, aku setuju. Gitu. Aku setuju. Tapi dianya nggak gitu ke kita. Nggak gitu, kayak lu pekan dikit. Tapi aku nggak suka yang ribet dan bawel gitu loh, ceweknya. Jadi aku kalau mau ngasih, aku tuh seneng kalau misalkan aku ngasih, aku yang ngasih aja karena aku lihat dia seneng gitu. Tapi kok dianya nggak ngasih? Maksudnya bukan berarti April berharap ya, tapi kan lumrahnya itu. Iya. Bahkan kalau temenan aja ya April ya, misalnya temenan, gue ngasih lu apa nih April, someday lu pasti juga ngasih juga ke Jona apapun itu gitu loh, pastilah walaupun secara nilai itu kan beda gitu ya, harga atau dan lain-lain. Tapi kan bukan itu yang kita lihat gitu loh. Berarti kamu nggak percaya ada cowok setia? Ada, tapi mungkin
kecil persentasenya gitu. Kecil Menurut April ya, ini menurut April. Iya, yang aku lihat gitu. Lebih suka cowok bad boy atau good boy? Kamu pasti bertanya-tanya good boy-nya atau bad boy-nya seperti apa gitu? Boleh. Kalau good boy-nya tuh kayak good boy-nya tuh kalau di sekolah nih, kan udah jelas kelihatan ya, kutu buku banget, ranking gitu. 2, ranking 3 gitu, 5 besar, terus dia penurut sama guru, itu yang good boy. Kalau yang bad boy-nya tuh ya gitulah. bad boy gitu. Yang nakal-nakalnya yang bad boy-nya gitu. Kalau misalkan lebih suka sih aku lebih ke Ayo. bingung juga ya. Kalau misalkan bad boy nih ya. Kalau bad boy atau gini deh, aku sukanya bad boy, tapi bad boynya yang gini ya, menurut April. Coba. Iya. Mau yang gimana bad boynya menurut bad April? Boy, bad boy versi April ya. Gak apa-apa loh, gak bad apa-apa. boy itu emang seru-seru ya, menantang gitu kan. Hidup bad boy. Bad boy ya? Sudah insaf. Istri aku nonton soalnya bahaya. Mau ya teteh. Tapi nggak. Menurut April gimana bad boy? Kalau bad boy menurut aku kayak misalkan dia boleh bad boy tapi sebelum sama aku. Kayak misalkan dia bad boy dulunya gini-gini, tapi pas ketika sama aku dia berubah dengan sendirinya aja. Ketemu pawangnya. Aduh. Kalau misalkan bad boy sih menurut aku ya terserah dia sih. Aku mau bad boy apa enggak, cuman dia kalau misalnya udah hubungan sama aku, dia bisa tahu batasan, dia bisa survive kayak dia. Kayaknya kalau misalnya aku ngelakuin ini, kayaknya dampaknya bagus apa enggak ya, dampaknya negatif atau positif ya. Gitu harusnya bisa mikir ke situ. Paham. Intinya yang April pengen kan batasannya berarti ya April ya. Karena kalaupun terlalu membatasi juga April nggak suka juga. Ya. Pernah nggak punya pacar posesif? Karena gini nih, kamu kan sekarang nyanyi ya April ya. Maksudnya ada yang cowok kamu yang atau siapa deh gitu yang ini jangan itu. Aku mau podcast sama Jona nih. Jangan sama Jona gitu, cemburuan atau apa? Ada enggak sih? Ada. Serius? Dulu ada. Toxic gitu. Toxic, pernah banget. Aku pernah mengalami beberapa masa pacaran yang benar-benar it's a toxic relationship. Kenapa banget. sih kalian tuh ya perempuan tuh suka kegoda sama cowok, ketemu sama mereka gitu? Karena kebanyakan gini, apa sih? Karena yang pertama aku kegodanya, bukan kegoda ya, karena aku kayak anjir cowoknya seru gitu, kayak sefrekuensi ngomongnya gitu. Branding image dia di awal tuh enak banget. Enak banget, kayak pertama ketemu teh lucu, orangnya lucu. Terus sukanya yang lucu ya. Iya, aku nggak terlalu yang romance gitu. Iya kelihatan. Iya kelihatan. Terus dia tuh lucu, dia tuh apa adanya gitu kan. Terus aku kayak cowoknya nggak terlalu ini banget, kayak kan biasanya cowok-cowok sekarang tuh kayak gue ganteng gitu kan, gue bisa beli apapun buat lo gitu kan. Iya gitu ya. Tapi pada saatnya ketika awal-awalnya kayak gitu, di akhir-akhir terlangsung tuh terlihat tiba-tiba busuknya. Tapi posesif, kamu seneng gak sih diposesifin? Dalam ada kereta api loh. Lewat kereta api loh. Memang studio kita nih deket rel kereta api, teman-teman. Kita biarin dulu mereka lewat ya teman-teman ya, bentar ya. Kedengeran nggak? Kedengeran lagi anjir itu kereta apinya. Nggak apa-apa. Ini memang konsep ada di rundown jam sekian kita ngobrol sama April, emang kereta api lewat tadi. Oh nggak ada udah. Keren banget anjir kalau udah di set up kayak gitu. Tapi memang aku bikin podcast ini pengen senatural mungkin sih, nggak yang terlalu dibuat-buat gitu loh. Oke. Nah, barusan sampai mana sih? Lanjut ke yang cowok posesif, seperti apa gitu. Pernah aku kalau dibilang senang tuh aku ada senangnya. Kalau misalkan dia tuh kayak ngelarang aku ketika aku ngelakuin suatu hal yang bikin aku tuh negatif gitu. Oke. Di saat April melakukan hal yang kurang baik gitu, itu kayak nanti dampaknya dia ngingetin April. Kayak misalnya posesif itu kayak kamu gak boleh gini, nanti misalkan orang lain bisa sakit hati atau misalnya gimana. Berarti kamu lebih suka yang lebih tua atau seumuran? Lebih tua sih. Gak mungkin karena kalau di bawah kamu kelihatannya nggak gitu soalnya kelihatannya ya. Berarti lebih suka yang lebih tua. Iya. Tapi jangan terlalu jauh tuanya ya. Jangan terlalu jauh. Karena kan kamu belum siap nikah. Belum. Bukan belum siap, lebih ke ada hal yang pengen April tuju dulu ya. Ada beberapa achievement yang memang belum goals dari diri April. Tapi kalau ngomongin goals achievement, apa sih yang pengen lagi digarap atau diraih sama April secara personality ya? Secara personality mungkin aku pengen be better
myself than before kayak sebelum-sebelumnya karena aku dulu tuh orangnya ini banget kayak kalau misalkan aku udah capai apa yang aku mau, aku kayak ya udahlah karena aku udah dapetin ini, jadi aku tuh nggak selalu ngerasa nggak berhenti puas. Harusnya aku tuh kayak aku harusnya bisa lebih tidak gitu. Terlalu ambisius. Dulu tuh gitu. Kalau sekarang kayak aku pengen survive, kayak aku pengen survive. Aku kalau misalkan ada tawaran ini aku ambil, misalkan aku bisa ini aku ambil, karena aku tuh nggak akan pernah tahu di mana titik skill aku tuh sampai mana. Setuju. Kita nggak pernah tahu loh rezeki kita tuh malah di mana ya nanti ya, maksudnya di jalan kita yang apakah kamu nyanyi, apakah kamu nanti malah nge-host atau malah jadi apa gitu loh kan. Karena kamu kan sekarang selain nyanyi kegiatannya apa lagi? Selain nyanyi aku tuh dulu pernah pengalaman jadi barista loh. Barista? Iya. Kopi? Iya. Di mana? Ada salah satu coffee shop yang sekarang mungkin udah pensiun. Oh serius? Beneran? Iya. Lama nggak? Aku di situ beberapa bulan sih, hampir setahun. Anjir lama banget. Serius, Bril? Kok mau sih, Bril? Tapi pada saat itu aku lagi nyanyi juga, masih wedding kayak gitu-gitu. Tapi pada saat itu yang aku amaze-nya, mereka tuh nerima aku yang pada hari weekend aku tuh harus ada wedding. Mereka liburin aku dong. Bagernya. Iya harusnya kayak kan di coffee shop gitu kalau misalkan weekend ramenya di weekend. Iya. Ramenya di weekend. Lu malah libur anjing ceritanya kan. Jadi malah mereka bager pisan berarti karena si ownernya dulu ini tuh kayak bener-bener ke aku tuh nawarin langsung kayak kamu mau nggak jadi barista? Aku nggak ada pengalaman. Ada basically kamu barista nggak? Jadi belajar saat itu belajar. Saat itu belajar kayak aku pengen coba kata aku. Bisa nggak? Gitu. Bisa sebenarnya. Nanti kapan-kapan bikin kopi ya? Nah, orang yang ngesain kopi bikinan si April Sugan. Kita pengen tahu karena soalnya setahun kurang dari setahun kan lumayan berarti pengalamannya. Selain barista, apalagi nyanyi atau apalagi? Tadi mau boleh di-spill nggak kegiatan kamu sebelum kita ini apa? Tadi itu aku tuh sebenarnya itu tuh ngisi waktu kekosongan aku sih ya sebenarnya ya gitu kan. Karena aku tuh sebenarnya sekarang tuh lagi confused banget. Aku tuh kayak kegiatan aku tuh mau bawa kemana sih gitu. Aku tuh ada yang kepingin aku tuh pengen ini itu, tapi itu nggak bisa dilakukan secara bersamaan. Iya. Gitu. Aku tuh pengen kuliah yang pertama. Pengen kuliah. Pengen kuliah. Tapi posisi aku dan situasi aku saat ini tuh, aku belum bisa ninggalin adik aku di rumah. Gitu kan. Aku tuh pengen kuliahnya di luar kota gitu kan. Posisinya belum bisa ninggalin adik aku di rumah karena yang pertama adik aku masih sekolah gitu kan. Terus jadi aku ngisi kekosongan aku atau di weekday gitu kayak streaming gitu, streaming aku. Tapi aku konten aku nyanyi. Instagram atau YouTube atau kadang kalau aku di TikTok kurang ini sih. Instagram juga aku kurang on banget kalau untuk live. Enggak dong. Enggak, tapi Facebook juga kencang loh duitnya loh. Iya sih. Aku tahu dari teman aku katanya Facebook juga kencang juga. Jadi kamu di YouTube. Di YouTube kalau untuk streaming bukan di YouTube, ada aplikasi lain. Ada aplikasi lain ya. Oke. Wih, ternyata seru yang ya. konten-konten. Tapi kontennya nyanyi juga. Iya. Aku belum melihat loh malahan konten kamu yang barusan aku. Oh, lagi ini dulu ternyata apa ya. Iya. Gitu. Tapi seru ya. Seru. I was happy. Bril, pengalaman nyanyi lebih seru mana? Walaupun kan sama aja ya, si Skemi dan juga si S Music tuh sama aja orangnya, maksudnya didominasi sama orang-orang itu aja. Iya benar. Lebih seru mana sih, sama si S atau sama Skemi? Skemi. Pasti Skemi ya. Skemi bener. Paling kacau di mana? Paling kacau di mana-mana kayak sama Skemi tuh kayak bener-bener aku ngerasa wah ini seru banget, kayak nggak harus ada jaim-jaim ketika di panggung karena kan wedding mah formal banget Tapi kamu tahu nggak sih, kamu tuh di panggung tuh beda banget sama kita ngobrol di sini anjir. Bukan jaim ya, nggak tahu deh. April di panggung tuh kayak elegan aja ya, yang aku lihat ya, kayak kelihatan ya gitu deh, nggak terlalu. Ternyata seru juga. April kalau ngobrol kita di luar panggung tuh malah seru juga. Apa momen yang paling kacau sama Skemi? Manggung di mana atau apa kayak gitu? Pernah waktu aku manggung di Kidul. Cianjur Selatan. Cianjur Selatan itu tuh kita tuh sebenarnya di minggu-minggu itu tuh lagi padatnya tuh 3 sekolah graduation gitu kan. Oke. Tapi di waktu yang bener-bener deket banget. Kayak misalkan hari ini di sini, 3 hari ke depan kita harus ke situ lagi, kita harus ke tempat itu lagi kan, kita nggak memungkinkan untuk nginep di sana kan. Kenapa?
Karena yang pertama ada yang kerja itu nggak bisa seru tahu nginep Cianjur Selatan tuh seru. Iya emang seru, harusnya emang nginep ya kita tuh. Tapi Cianjur Selatan gokil bro, seriusan Cianjur Selatan keren banget. Gokil, jalan lagi gokil pisan. Iya, waktu aku ke Pasir Kuda itu tuh tahu. Oke, lanjut. Nanti aku share juga pengalaman aku Pasir Kuda. Lanjutin. Itu kita tuh kan pakai Hiace kalau nggak salah ya. Oke, mobil travel ya. Kita tuh di dalam mobil, pas kita tuh expectation kita nggak akan hujan apa dan itu kan pas kita lihat tracknya gitu bener-bener sempit gini anjir. Gini terus pisan. Apa sih licin dan licin. Pasir Kuda kan yang belok kiri itu kan ya itu terus udah gitu ternyata hujan dapat kabar gede banget pas kita di jalan sampai itu tuh kita di jalan tuh lama banget sampai pas ada beberapa tanjakan yang memang kita tuh pas udah mobil maju mundur lagi. Oh serius? Ya sampai kayak pas di gituin tuh kita hampir mau bener-bener jatuh banget gitu. Anjir gokil bisa. Ada videonya videoin. Tapi aman kan? Aman alhamdulillah. Pada saat itu kan si supir kita tuh dia nggak berani buat maju terusin trek katanya. Kayaknya nembak ini aja nembak supir di situ yang memang dia tuh udah berpengalaman di tempatnya. Jadi kita nembak kayak disupirin lah gitu kan. Oh serius? Jadi ganti driver? Ganti driver kayak gila. Pada tapi saat itu doang. Masih pakai mobil yang itu? Masih pakai mobil yang itu. Anjir. Terus? Ditaburin dulu apa sih namanya ya? Itu teh serbuk gergaji. Ditaburin kayak gitu. Jadi kita tuh ngelewatin trek-trek tinggi-tinggi itu tuh gak sekali 3 kali gitu kan. Itu Pasir Kuda tuh yang tembusnya ke Ciwidey kan? Iya kan? Aku pernah juga di sana. Pernah kan? Gila banget itu mah. Gokil bro, sumpah. Main sering pisan. Pokoknya Pasir Kuda, aku pernah tuh Pasir Kuda, Cikadu, Cianjur Selatan emang gokil itu menurut aku jalannya, paling gokil. Mudah-mudahan Bapak Bupati nanti siapapun yang terpilih ya Selatan Pak, seriusan Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya, terima kasih lah pokoknya. Siapapun nanti pimpinan kita atau bupati kita di Cianjur ya. Karena aku enggak ngomong politik. Takut banget lah. Enggak, aku tuh kapasitas aku enggak di situ. Iya, gitu. Jadi aku enggak mau ngomongin yang aku enggak bisa gitu. Betul. Berarti itu salah satu yang paling kacau sama Skemi. Paling kacau itu karena aku sejauh ini sama Skemi paling itu aja sih karena yang mereka maaf. Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa terap. Hey, manusiawi guys. Manusiawi. Aku tuh enggak terlalu suka yang manner banget. Maksudnya ya kan nggak bisa ditahan bro itu tiba-tiba keluar udah tuh gede ya nyoba gitu. Tapi udah kamu lebih kalau di Skemi jaim atau enggak sih? Enggak, aku enggak jaim. Di luar panggung ya, maksudnya di luar panggung sama anak-anak enggak banget, kacau banget sumpah. Kayak aku tuh yang pertama karena aku awalnya pendiam, ternyata pas mereka tuh lebih ini dari aku lebih parah banget dari ngomongnya, kayak udah Skemi tarolo anjing garelo. Sumpah Skemi tuh parah tau. Cogil mah cowok gila tuh. Aku sama si Skemi tuh pernah ya momen masih sama almarhum waktu itu penutupan tahun akhir tahun sama Skemi. Jadi di lagu terakhir kita manggung bareng, semua talent diajak ke panggung. Gila sih. Itu seru banget parah. Seru. Jadi kita nyanyi bareng, hafal nggak hafal lagunya pokoknya kita nyanyi bareng. Dan Skemi kalian menurut aku ya salah satu band di Cianjur yang sangat-sangat patut untuk diperhitungkan. Seriusan, cuman mahal ya Skemi ya. Emang tahu price listnya? Gak tahu si Empi yang ngurusnya si Empi ya. Si Empi manajernya gue keren Empi. Tapi berarti kalau sama Skemi kacau, sama si S kok nggak kacau? Sama mereka tuh sebenarnya sama-sama aja. Iya kan orangnya itu aja. Tapi kan kalau kita ngobrol di sama si Skemi nih di backstage itu kan seru banget. Tapi kalau sama si S nggak terlalu. Apa karena memang jenis event yang berbeda, jadi akhirnya kamu tidak terlalu liar gitu atau gimana? Kalau sama si As, kalau untuk di luar panggung sebenarnya kita tuh candaannya benar-benar yang sarkas banget sebenarnya. Anjir, serius? Sarkas banget, apalagi ada Abagas gitu. Abagas tuh paling ini bingung. Abagas tuh yang mana sih, lupa gue. Gitaris. Oh si Agas ya. Indonesian Idol bro itu bro. Wih, keren Idol itu. Suaranya keren banget. Keren banget itu. Terus gak expect banget. Emang Agas kacau juga orangnya? Kacau, dia kacau gitu. banget. Terus udah gitu pas aku tahu, nah jelema teh keren ya. Saruane aja deh frekuensi. Enggak karena Agas kan looknya dia ganteng. Enggak kayak cool gitu kan. Disukai sama cewek-cewek gitu kan. Malah kacau juga Agas. Kacau kayak, tapi dia tuh bener-bener nge-branding dirinya tuh di luar tuh kayak
stay cool. Tapi memang menurut aku ya itu Agas tuh nggak jaim, tapi memang jualannya seperti itu. Tapi di luar itu ya Agas juga manusia, bener nggak? Harus jadi dirinya sendiri juga, menikmati apa yang dia suka juga gitu loh. Nah kalau ngomongin soal si S dan juga Skami nih, berarti kan wedding dan juga non wedding, kamu lebih ini bukan nggak suka ya, suka nggak suka ya. Lebih proper kemana? Lebih senang kemana ininya? Senang kemana? Nyamannya kerjanya. Nyamannya. Kalau nyaman, kalau dulu nih nyaman tuh aku masih di wedding. Karena aku kalau di Skami, aku tuh awal-awal di Skami kayak pas awal, Pril kamu kalau nyanyi jangan pakai vibra, karena aku dulu suara aku tuh bener-bener vibra banget dan ngepop banget. Kan kalau Skami beda genre ya, kayak ska gitu kan. Kamu kalau di ska gak usah pakai vibra akhirnya. Kayak kamu nyanyi aja, yang penting kamu gak fals gitu. Enggak itu si Skami ska tuh siapa? Si GG. GG juga pakai vibra bagus. Iya, tapi maksudnya aku tuh dulu tuh ini banget, tebal banget gitu. Kurangin mungkin maksudnya teman-teman Skami too much mungkin too much. Tolong dikurangin aja gitu. Oke. Aku setuju sih kalau gitu aku setuju. Pada saat itu aku tuh agak susah gitu karena aku terbiasanya dulu tuh nyanyinya gak pernah nyanyi ska gitu kan. Iyalah. Itu suatu challenge buat aku juga sih. Berarti kamu dulu gak pernah dengerin? Dengar pasti. Tapi nyanyi ska enggak? Nyanyi ska enggak pernah banget. Pertama kali sama gitu. Learning and doing banget itu di Skami gitu. Tapi keren loh. Terakhir kita di event apa sih? Waktu kita di Cipanas Oh ya, anniversary salah satu klub mobil besar di Cianjur ya. Iya itu. Oke. Oh iya itu ya. Itu pecah juga. Pecah parah itu. Gokil. Berarti dulu tuh lebih seneng ke wedding. Karena memang secara ini April banget gitu. Iya. Tapi kalau untuk hobi banget nih kayak aku banget gitu kan sekarang kayak seru banget nih karena ambience-nya tuh beda banget Skami banget sekarang mah. Oh iya. Skami apalagi usum-usum pensi. Woi, Skami and Uncle Josh. Tapi memang ya tanpa mengecilkan almarhum ya, menurut aku looks-nya si Skami and Uncle Josh sekarang memang berbeda banget ya. Iya. Bukan berarti melupakan Bang Yos, enggak, tapi gila kamu menggantikan sosok yang hebat loh. Skemi and Uncle Josh gila banget anjir. Kalau denger Skemi udah pasti Bang Yos kan dulu kan. Sekarang tuh malah kamu bisa untuk berdiri di situ gitu loh, dan menurut aku itu hebat gitu loh. Thank you. Selain Skemi, selain si As, ada project apa lagi April? Aku pengennya Aku pernah lihat poster kamu yang itu loh, yang berapa orang sih itu? Sama si Raya itu, boleh di-spill nggak? boleh. Kenapa sih harus sama si Raya sih? Ganti anjir, saha bosna ganti anjing si Raya. Enggak Raya sahabat saya Raya sahabat saya serius. Iya pada saat itu gini jadi dulu tuh pas aku masih as a barista dulu tuh. Aku tuh kenal sama musisi-musisi di Cianjur yang memang belum aku kenal. Sekarang tuh kan sama Mix Record bisa dibilang. Mix Music. Mix Music itu siapa sih ininya teh? Diki. Diki. Iya itu. Nah dulu tuh aku juga pernah bikin single sama mereka. Terus pada saat itu aku diajak lah untuk gabung ke regulernya sama dia. Awalnya tuh aku nggak reguler sama Mix, aku tuh sama si Veron. Oh iya, Veron Alfian. Oke, keren itu si Veron. Iya, sama si Veron aku berdua doang di situ. Kalau misalnya reguler kayak kalau aku misalkan Fril kamu mau nggak sih kata Veron nemenin aku nyanyi nih di kafe gini-gini, karena Veron tuh deket banget sama aku. Jadi kayak aku untuk nolaknya juga kayak gak enak juga kan. Kayak ya udah ayo aku gitu berkelanjutan lah sama Veron. Dan di Veron tuh masih circle-nya juga mix music juga. Nah pada saat itu mungkin kita tuh masih kayak cabutan gitu loh si playernya gitu kan. Terus pada saat itu Veron bilang, Fril gimana kalau misalkan kita diatur sama Mix Record gitu. Akhirnya sekarang sama si Mix. Dan Raya salah satunya. Iya, Raya tuh udah dari dulu sebelum aku. Aku tuh bener-bener anak baru banget di Mix Nanti Music tuh. Aku ngobrol sama Adiki, Raya aja kita ganti gitu Raya. Setuju. Mana yang ngobak-ngobak gue. Mix. Oke, tapi itu keren sih. Pril, dulu aku pernah denger lagu kamu loh. Kamu pernah share lagu kamu, tapi sekarang nggak ada.
Ih sedih banget. Kenapa? Kemana itu Ya lagunya? ampun, lagunya kemana ya menghilang Kemana gitu. tuh kemana? Boleh diobrolin nggak? Boleh. Boleh. Gimana Ya. ceritanya? Jadi ceritanya kan aku udah kenal banget nih sama Adiki terutamanya sama mix musik. Nah Adiki itu awal-awal kayak tahu aku pada saat di coffee shop itu ketika ada live musik aku tuh disuruh nyanyi terus Jadi kayaknya April cocok nih untuk bawain lagu yang misalkan teman si Adiki ini punya. Pada saat itu aku udah ajak ngobrol langsung. Terus Adiki bilang, "Pril, mau ngobrol," katanya penting gitu. Ya. Pokoknya bentar. Ini siapa sih yang lagi ngobrol? Bro? Oke. Nggak apa-apa teman-teman aku yang mau. Nggak apa-apa. Makasih. Lanjut. Ngeri aku udah deg-degan Natural banget ya. Natural banget. Sudah gitu. Pril, ini teman AA dari Bandung katanya punya lagu. Orang Bandung. Iya. Terus mau nggak kamu bawain lagu ini? Nah, kamu dengerin dulu. Kira-kira kamu suka nggak gitu? Ini kalau misalkan kamu mau, bakal AA bikinin lagunya, sampelnya seperti apa gitu kan. Jadi aku tuh benar-benar dibantu banget sama anak-anak mix ini dulu tuh gitu kan. Terus? Nah setelah itu penciptanya ketemulah sama aku. Ketemu pada saat aku mau proses recording, mau take vokal. Aku ketemu, aku ketemunya sama yang dua ini kenalnya. Yang dari Bandung itu aku kan nggak terlalu kenal banget pada saat itu. Pokoknya aku dikenalin aja. Oke, kenalan, aku take vokal, kayak aku bener-bener ya udahlah gas aja lah, ini single perdana aku gitu. Aku belum punya single waktu nih itu pada saat apa? Itu Tega judulnya. Tega. Iya. Okay. Tega. Terus udah gitu berjalannya waktu, kayak survive di laguku, kayak aku bener-bener harus bener-bener dapat feel dari lagu ini. Aku berusaha banget kayak ayo Pri bisa gitu kan. Nah pada saat itu aku udah take vokal, kayak kita tuh udah aman nih, kita langsung ke poin berikutnya yaitu take video gitu kan. Bikin video. Kita tuh ada video klip juga ya? Udah video klip. Gokil ya. Udah video klip, udah foto shoot untuk album, cover. Covernya. Pada saat itu kita syutingnya tuh jauh, lumayan jauh, kayak di atas gitu, kayak puncak gitu. Oh, daerah puncak. Daerah puncak. Udah gitu, singkat cerita kita udah bikin semuanya, udah jadi, udah upload, udah boom gitu kan. Terus kayak teman-teman aku tuh kayak, "Pragu kamu ini." Iya emang. Gitu. Aku pun denger waktu itu walaupun nggak terlalu ini ya. Makanya aku waktu kemarin kita ngobrol, kamu nanti live sessionnya bawain yang mana, aku kirain mau bawain yang si Tega ini. Ternyata dibikin Tega sama orang lain. Tega Piston bro kan. Gue bilang apa itu seru guys, seru, tidak sejaim yang dibayangin kalian kok ya. Terus akhirnya kenapa si lagu tersebut gak ada tidak beredar lagi di YouTube, gak ada, kenapa? Iya, tiba-tiba langsung Adiki yang ngontek aku langsung, "Pril, kita ketemu ya," katanya, "kita harus ngobrol penting." Itu teh lagu teh baru nggak sebulan acan, itu teh baru beberapa minggu lah gitu kan. Terus kayak gitu, "Pril, kayaknya lagu kamu harus di take down deh." Kayak, emang lagu aku kenapa gitu kan? Kan yang ciptain juga kan mungkin temannya AA gitu kan. Dan dia yang mengizinkan juga di awal ya. Di awal nggak ada masalah tentang hak cipta deh gitu kan. Pada saat itu pencipta lagu itu sebenarnya ada 3 orang. Oh, jadi kamu ketemu sama 2 orang doang. Iya, yang satunya aku tuh nggak tahu ada penciptanya lagi gitu. Karena mereka tuh dikira aku ya cuman kalian berdua aja, karena mereka pun nggak ada konfirmasi apapun ke aku. Ya aku April juga nggak tahu intinya gitu kan. Terus pada saat itu si pencipta yang ini tuh bilang, "Kayaknya lagunya bagus banget ya. Mau aku ambil lagi aja, tarik lagi aja, mau aku jadiin lagu buat aku gitu." Tapi nggak apa-apa, dia yang punya sih ya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi agak bete aja. Lain bete deh. Karena melewati proses yang panjang. Iya. Proses produksi yang ini kalau teman-teman yang belum tahu itu susah loh. Proses produksi satu lagu aja itu susahnya minta ampun. Bener nggak, Bro? Satu lagu tuh bisa 2 minggu take-nya. Kadang-kadang udah jadi, kok ini kurang ya, belum setelah di mixing, balikan lagi gitu. Pada saat itu teh, iya. Terus kata Adiki, ya kalau misalkan itu tujuan kamu mau ngambil lagu kita yang udah benar-benar udah bikin, udah jadi, gitu kan? Karena dia tuh benar-benar nggak mau banget argumen lagi, kayak bener nggak mau diskusi juga, nggak mau, Oke. kekeh banget gitu. Ya udah. Ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya di sini April juga
nggak bahas lagi untuk jadi rame lagi Iya, April ya. enggak, April aku juga bener-bener case close aja ya udah. April juga cuma cerita aja gitu loh. Ada momen memang seperti ini, kalau misalkan nanti yang nonton, dia nonton, ya memang April sedikit kecewa aja karena memang melewati proses produksi yang panjang. Gitu aja sih. Mudah-mudahan nanti kalau dinyanyiin sama dia atau sama orang lain lebih bagus lagi. Kita support ya April ya. Support banget. Nanti, karena April juga nanti ada lagu dari aku, tenang. Aku sebenarnya ada beberapa lagu yang nggak masuk albumnya di Siti Juleha, nggak masuk gitu. Didengerin sama si Indro, anjing naon sampah lagunya gitu. Melo apa nih? Indro kan bukan nggak suka yang melo, memang karakter sama si TSG-nya nggak masuk. Iya gitu. iya. Sekarang fokusnya si Kemi, si As sama konten kreator. Konten kreator. Dan kamu jalanin itu semua. Iya. Capek nggak sih? Kalau dibilang capek, capek. Cuman ada titik. Kenapa jadi ngorek ini ya? Simpan dulu. Nggak apa-apa. Sekeresekan. Kamu emang agak-agak ini ya? Lengannya tuh daik cicingnya. Iya. Bener tuh sih. Bener. Oke lanjut. Gimana? Lebih yang mana? Kamu ikhlas jalanin aja semuanya atau gimana? Kalau aku karena aku anaknya suka banget survive dan aku suka banget kayak aku tuh person kayak aku tuh suka nih diliatin orang kalau aku tuh hobi aku tuh kayak gini. Aku kebalikannya loh. Kenapa? Kamu tau nggak? Aku tuh sebenarnya nggak suka keramaian, bro. Serius? Serius. Berapa kali kamu lihat aku nongkrong? Jarang. Aku mau tepi duitin mau nongkrong. Bener. Serius, ini sebenarnya fakta ya. Sama sih, mungkin orang-orang juga belum banyak yang tahu. Aku tuh nggak suka yang rame-rame sebenarnya. Kalaupun harus meeting pun agak pilih tempat yang memang lebih adem, dalam arti bukan yang ini nggak seru ya, enggak, tapi kebutuhannya untuk meeting kerjaan, apalagi lebih pengen yang nggak terlalu berisik. Gitu. Iya. Kalau aku ya. Iya. Dan aku nggak suka nongkrong, lebih senang berdiam diri saja. Gitu. Sama sih ya, aku juga nggak selalu suka nongkrong. Kamu kalau lagi galau-galau gitu atau lagi mumet, lebih milih gimana? Aku kalau mumet mending aku me time sendiri. Contohnya? Mending sendiri. Contohnya kayak misalkan aku ke salon kayak nail art. Terus kayak aku makan, aku seringnya makan. Enggak. Kamu berat badan berapa sekarang? 47. Normal lah. Nggak kelihatan suka makan. Iya, tapi kalau misalkan aku lagi sedih kayak gitu-gitu, aku biasanya nggak mau ngurung diri. Kayak kalau misalkan aku kayak aku take my time sebentar, kayak harus nenangin diri dulu. Baru pada saat itu juga aku mikir aku harus apa nih gitu kan, supaya aku be better gitu, nggak kok sering kemana gitu. Kalau aku malah kebalikannya, aku kalau lagi galau, maksudnya bener-bener lirit gitu, pusing banget. Aku bener-bener me time-nya bener-bener sendirian aja. Diam di tempat sepi, dah gitu loh. Diem aja, merenung aja. Menurut aku itu it works banget gitu. Untuk aku ya, tapi beda-beda, teman-teman pun pasti punya cara-caranya sendiri. Teman-teman luar biasa. April setelah ini bakal live session, bakal bawain salah satu singlenya dari Sis Kemi and Uncle Josh. April, thank you banget ya ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Sukses buat April, sehat buat April. Instagramnya April apa? Kasih tahu dong, nanti biar di follow sama teman-teman, nanti makin banyak. Soalnya aku udah aktif kan Instagram aku. Iya gitu, April? Enggak, aku masih DM kamu kemarin. Iya gitu. Baru banget. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama April. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya April. Sukses dan juga sehat selalu untuk April. Dan juga Mr. Record Podcast. This is April. Bye-bye.
Dia pun tertidur lelap di dalam pelukan kedekap tubuhnya. Dia kekasihku yang baik dan juga menarik, dia yang ku cinta. Dia kekasihku yang manis, ku selalu melirik, dia tak ada dua. Dia kekasihku yang baik dan juga menarik, dia yang ku cinta.